Oke, ini kakak Discord. Oke, perkenalkan nama kakak dari Sandi Purwesa. Fahri bisa panggil Kak Daden. Kakak dari Lombok. Tahu Lombok nggak? Tahu, Tahu. Pernah ke sana nggak? Pernah ke Lombok nggak? belum. Oh, belum pernah. Fahri dari mana? Dari Gerobokan Purwodadi. Purwodadi. Oh, Jawa Tengah ya? Iya, Jawa Tengah ya. Oke, Fahri sekarang kelas berapa? Kelasnya? kelas 6. 6 SD? Iya, Oh, keren, keren, keren. Udah belajar ngoding ya. Oke Fahri, kemarin sama Kak Ageng sudah sampai modul 5 pelajaran 4 berarti ya? wes mas. Sudah ya? Atau Iya. terakhir belum? Oh ya deh. Oh Oke, iya iya iya. kalau sudah, Oke oke. sekarang kita lanjut ke materi ini, ke materi modul 5 pelajaran 5, yaitu pelajaran Python tentang OOP. Kita belajar namanya keturunan. Kalau bahasa Inggrisnya itu inheritance. Orang lebih kenalnya itu dengan sebutan atau istilah inheritance. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, materi kali ini kita nggak bakal banyak-banyak eh, teori supaya Fahri paham nantinya soal kegunaan keturunan ini atau inheritance ini. Kita biar enak kita sebutnya inheritance saja. Keturunan ini translate-nya ke bahasa Indonesia. Oke. Jadi supaya nanti kita mudah belajar inheritance, di sini kita nantinya akan membuat game. Tugasnya nanti akan ada membuat game. Tapi tenang aja nanti kakak bakal bimbing untuk bikin gamenya. Oke. Nah, di sini. Eh, di dalam sebuah game itu pastinya ada yang namanya objek. Oke, jadi objek di sini tahu nggak maksudnya apa, Fahri? Enggak. Nah, objek di sini itu bisa berupa kayak karakter gamenya. Pernah main game nggak? Pernah dong. Nah, Nah, jadi objek di sini tuh maksudnya karakter dari game, terus ada mapnya pasti. Pasti main game apa? oh, ML, Mobile Legend, Nah, ML. Oh, apa ranknya nih? Legend, Oh, Ngestak. Legend. Sama aman-aman. Nah, jadi kalau di Mobile Legends itu kan ada map, ada hero, ada emblem dan segala macamnya itu ya ada banyak ya. Nah, itu Iya. semua itu bisa kita sebut sebagai sebuah objek. Nah, nantinya kita bakal ngebuat objek-objek itu supaya gamenya bisa utuh. Oke? Nah, Oke. kemarin udah diajarin ini belum? Kelas ya sama Kak Ageng. Udah. Nah, kelas itu juga nantinya kelas itu kan sebagai pencetak si objek tadi ya. Nah, nanti bakal dipakai di sini. Bakal terus dipakai. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia yang paling penting. Jadi di dalam game nanti itu pastinya punya kelas hero, ya kan? Kelas hero ini nanti dia punya ini lagi, punya apa namanya? Punya jenisnya lagi. Kayak kalau di ML itu hero itu ada tiga. Banyak nih. Ada tank, apa lagi? Fighter, Assassin, Fighter, assassin, Mage, marksman, MM. Nah, Fahri sering pakai yang mana? Mage. Oh, mage, berarti mid lane ya, tipikal mid lane. Nah, kalau kakak kadang jadi roam, jadi fighter, jadi marksman juga bisa. Yang paling enggak itu assassin sih. Susah banget assassin. Nah, jadi nanti kita bakal bikin eh, kelas hero dulu, baru nanti kita bikin objek-objek turunannya. Jadi di sini maksudnya turunan itu adalah hero ini itu punya turunan lagi nanti. Turunan lagi berupa kesatria, penipu. Penipu di sini mungkin marksman ya, kita anggap marksman aja deh, jangan penipu. Penipu kayaknya agak kasar sih. Nah, terus ada naga.
Naga ini mungkin kalau di ML itu Lord atau Turtle lah gitu. Nanti kita bakal bakal bikin ini, bakal bikin program kayak gini. Sederhana aja, nggak ribet. Oke, lanjut. Nah, kemarin itu udah diajarin soal kelas ya, udah diajarin soal eh, apa sih objek dasar gitu. Nah, jadi kalau di kelas itu di object oriented itu ada yang namanya atribut sama metode. Oke, masih ingat? Lumayan. Atribut itu apa? Ah, lumayan. Kita tes dulu kalau gitu. Atribut itu apa? Ayo, Kayak perlengkapan gitu. perlengkapan boleh. Sorry, sorry. Nah, perlengkapan kan ya. Atribut itu perlengkapan boleh. Masuk, masuk. Terus apa lagi selain perlengkapan bahasanya? Gak tahu. Nggak tahu boleh. Ya udah. Kalau metode, metode. Bentar, bentar. Ayo, ayo, ayo. Metode, Kak. Apa? Metode. Metode itu apa? Kayak proses pembuatan gitu. Hmm, Cara pembuatan. oke, boleh. Ya. Masih kurang tepat tapi nggak apa-apa. Karena udah lama ya materinya ya. Ya. Jadi kakak perbaiki sedikit. Jadi atribut itu eh, kita sebut dia sebagai ciri-ciri atau sesuatu yang melekat pada suatu entitas. Entitas di sini maksudnya eh, objek tertentu gitu. Kayak misal nih, kita sebagai em, apa ya? Sebagai siswa di kelas itu punya atribut nih. Kalau di absen kita pasti punya yang namanya eh, nomor nomor induk ya. Di kelas apa sih namanya? Urutan absennya? Pasti kita punya nomor urut absen. Fahri nomor urut Iya. absennya berapa? 9. Kalau di kelas. Nah, 9. Berarti angka 9 itu adalah atribut dari Fahri. Oke. Nah, sekarang kita Oh, masuk ke hero sekarang. Kalau di sini nih, lihat di sini ada ksatria, ada fighter modelnya. Kalau fighter di sini dia punya atribut apa aja berarti? Ciri-cirinya dia deh. Dia punya apa? panah. Ksatria, kita masuk ke ksatria. Oh, Nah, kuda. kuda, oke. Terus yang dia pegang ini apa? Pedang. Pedang. Oke. Kalau si marksman ini Panah. mana? Apa lagi? Ini apa Busur namanya? panah. Panah. Oke. Naga ini ya paling dia punya sayap lah ya. Oke. Nah, terus kalau tadi yang kita maksud dari properties itu adalah atribut dari si objek itu, kayak tadi si Satria ini punya pedang, marksman punya panah, naga mungkin main tangan kosong. Jadi eh, itu sesuatu yang apa namanya? Atribut itu adalah sesuatu yang melekat pada suatu objek. Jadi ciri khas dari suatu objek gitu. Cara atau itu kita bilang kayak cara supaya kita bisa mengenali sebuah objek gitu. Oke? Okay? Oke. Oke. Okay. Mungkin Kak kasih contoh lagi satu deh. Kalau kita nggak lihat mobil, kira-kira atribut apa yang dia punya? Apa, Kak? Mobil. Kalau kalau kita lihat mobil nih, apa yang pertama kali kita lihat dari sebuah mobil itu gitu? Dia punya Dan apa? Apa? ban. Ban. Apalagi Velg. velg. Oke. Okay. Warna, ya kan? Warna pintu. Pintu. Dan masih banyak lagi ciri khas dari sebuah mobil kan ya. Jadi gampang kita buat mengenali mobil. Misal mobil taksi itu biasanya kalau biru kita udah tahu nih, oh ini taksinya jenisnya
Bluebird dan segala macamnya ya, banyak ya jenis taksi ya, kayak gitu. Oke, sampai situ ada yang mau ditanya dulu soal Enggak. atribut? Enggak ya. Oke. Metode sekarang. Nah, metode ini tadi Fahri bilang cara untuk membuat sesuatu. Benar juga. Jadi cara untuk membuat sesuatu ini kita ubah jadi eh, apa yang bisa dilakukan. Oke. Jadi metode ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan dari sebuah objek. Oke. Kalau si Oh, Satria nih, kira-kira apa yang bisa dilakukan sama si Satria? Dia bawa kuda nih, dia bisa ngapain berarti? Apa tadi tuh? eh, Nebas. Ini, nebas ya. ngetes nah, Nah, tes. nebas boleh, nebas. Oke. Intinya, metode itu adalah eh, biasanya metode itu terhubung dengan kata kerja. Oke. Kayak misal kalau hero di sini menyerang mungkin ya, menyerang, bertahan. Oke. Oke. Nah, di sini kalau si Ksatria nih berarti dia bisa apa? Dia punya kuda nih. Berarti kira-kira metode apa yang dia punya? Apa ya? Menunggangi kuda, Nah, menunggangi kuda. Berarti kalau dia bisa menunggangi, dia juga bisa tuh lari menggunakan kuda. lari menggunakan kuda boleh. Turun juga bisa. Banyak lah ya yang bisa dilakukan sama si Ksatria ini nantinya gitu. Kalau marksman, dia bisa apa berarti metodenya? Me, Halo Fahri, putus ya? Putus ya? Hai. Halo. Putus-putus? Skip. Udah, udah. Oh ya udah, udah. Nah, kita lanjut. Tadi kalau marksman ini berarti dia bisa apa? Menghilang. Menghilang. Tergantung ya. Kalau Hilda mungkin bisa menghilang. Tergantung anunya nanti. Kemampuannya. Bisa lah menghilang gitu. Marksman. Oke. Nah, itu ya. Jadi udah dapat nih gambaran perbedaan antara uh, properties sama method. Ada yang mau ditanya dulu? Hmm, gak ada sih. Nggak ada ya. Oke, lanjut dulu. Nah, Kak, aku sekarang ya. Kak mau bilang, aku boleh kamar mandi. Oh, boleh, boleh, boleh. Silakan, silakan. Kakak tunggu, aman. Gunakan pedang, metode serang dengan pedang. Terus kalau si MM itu dia pakai panah dan seterusnya. Kalau si ini, nah ini melepaskan sihir dan serangan api. Oke. Jadi mereka punya atribut yang berbeda dan juga metode berbeda. Selain punya uh, atribut dan metode yang berbeda, mereka juga punya kesamaan. Oke. Oke. Nah, di sini. Ini sesuatu yang mereka punya bersamaan. Mereka sama-sama punya HP pastinya dan juga mereka sama-sama punya kekuatan serang. Oke? Oke. Oke. Nah, kalau kita bicara soal objek, objek ini eh, sebenarnya yang tadi kita sebut dari tadi itu adalah kelas ya. Tadi kita nyebut eh, mana tadi? Kita kembali sedikit. Nah, di sini oh ini dah. Kita pakai ini dah. Di sini kalau kita bahas tentang objek, objek di sini misalnya komputer. Oke. Oke. Sorry, kelasnya adalah komputer. Objeknya ada komputer yang menggunakan Linux. Tahu Linux nggak? Enggak. Oh enggak. Nah, kalau sekarang Fahri pasti pakainya Windows, ya kan? Itu namanya jenis OS, operating system, sistem operasi. Jadi ada yang pakai Linux, ada yang pakai Windows. Oke. Terus di sini ada juga game, ada beberapa jenis game kayak ada game MOBA, ada game RPG. Jadi setiap game itu pasti punya objek-objek, sorry, setiap game, setiap kelas itu punya objek-objek yang berbeda. Dalam satu jenis objek itu ada objek-objek yang beda lagi gitu.
Oke, lanjut. Nah, di sini, oke. Ini maksudnya berarti, oh ini dia maksudnya adalah kelas orang tua, kelas turunan. Oke, ntar kita bahas. Kelas orang tua, kelas turunan. Oke, kita balik sini aja deh. Nah, kakak pakai contoh ini dah sekarang. Materi kita hari ini kan soal turunan ya, soal turunan, soal inheritance. Inheritance itu berarti ada dua objek dia. Ada objek parent dan juga ada objek eh, child atau subclass. Jadi hero ini itu pasti punya cabang lagi kan tadi kita bilang, ya kan? Ah, iya. Ya. Nah, cabangnya itu adalah childnya. Hero ini dia ada jenisnya lagi, dibagi jenisnya. Jadi Ksatria, jadi Marksman, jadi Naga. Oke? Okay? Oke. Nah, di sini kalau bahasa developernya ada namanya class dan juga super class. Subclass, sorry. Ada class dan juga subclass. Ini adalah class dan ini adalah subclassnya. Kalau yang di hero tadi, ini adalah kelasnya, ini adalah subkelasnya. Jadi cabang kelasnya itu gitu. Oke, bingung nggak? Bingung nggak? Oke, Atau masih aman? sedikit. Oh, dikit. Apa yang dibingungin dulu? Sebelum kita lanjut nih, biar nggak nanggung. Nggak ada sih, tapi Hmm? apa itu kalau disuruh jelasin gitu bingung aja. Oh, disuruh jelasin bingung ya. Ya. Oke, nanti pelan-pelan kalau kita udah paham itu pasti bisa kok kita menjelaskan. Cuman kalau masih belajar, wajar. Mungkin kita pahami dulu sendiri. Oke, nggak apa-apa Hari. Nanti pasti bisa kok jelasin. Oke, nah konsep turunan ini itu nggak cuman dipakai untuk membuat game, tapi juga dipakai untuk membuat aplikasi atau web kadang. Jadi eh, nanti kalau eh, sudah ke penerapan profesional itu kita kita atau kakak nih sering bikin aplikasi dan juga bikin web kadang. Nah konsep ini inheritance ini sering kita pakai gitu, oke? Okay? Secara garis besar, kalau jelasin deh konsep inheritance ini. Konsep inheritance ini adalah cara supaya kita tidak mengulang-ulang sesuatu yang sama. Jadi, hero itu pasti punya nyawa dan kekuatan serang. Oke. Okay? Jadi, Oke. kemampuan si hero ini itu nanti bakal disebar ke tiga subclassnya gitu. Nah, nanti nanti kakak jelasin lebih dalam. Nah, tujuan hari hari ini adalah kita akan uh, mempelajari superclass dan juga keturunannya atau subclass tadi. Dan nanti Fahri juga bakal belajar untuk bikin inheritance, konsep inheritance tadi gitu, belajar penerapannya. Nah nanti di ujung kita bakal bikin game yang seru. Oke, ini nah, sekarang kita mungkin akan brainstorm dikit. Oh ini tadi kakak udah tanya ya. Oke, mungkin Fahri sebelumnya udah dapat materi ini, materinya di awal banget. Masih ingat nggak kelas itu apa? Kelas. Hmm, ayo, Oh, ayo, ya. apa itu kelas? Ayo, ayo, Tempat ayo. belajar. Kalau di kehidupan sehari-hari, kelas itu emang tempat belajar ya. Tapi kalau di sini beda lagi dia. Nah, kira-kira apa? Oh, ya. Ayo, ayo. Clue. Clue-nya
Cetak, Apa Kak? cetak, clue-nya cetak, Cluenya? cetak. Kelas ini cetak, Apa? cetak. Cetak. Em, tahu loyang nggak? Tahu tahu. Ah, loyang. Nah, ayo, ayo. Masih gak paham. Masih gak paham. Oh, lagi sekali nih. Hmm, apa ya? Contoh yang clue yang lebih dekat. Pabrik deh. Masih, Masih gak masih. paham. Masih nggak ingat juga ya? Enggak. Udah. Oke. Kelas ini adalah cetak biru. Kalau Pak Fahri masih ingat, Apa Kak? cetak Cat biru, biru. blueprint. Jadi Cat untuk biru. membuat, ya, jadi untuk membuat eh, apa namanya, kayak misal kita mau bikin em, apa ya? Kita mau bikin, pernah bikin jelly nggak? Pernah. Itu pakai cetakan nggak? Pakai adonan Pakai. gitu. Adonannya kan pasti ditaruh di cetakan supaya dia punya bentuk kan. Iya. Nah, kelas ini adalah cetakan itu. Jadi supaya objek yang kita mau bikin itu sesuai dengan bentuk yang kita mau, maka kita membuat cetakannya dulu. Oke? Jadi kelas ini kayak Oh, semacam cetaknya, cetakan. cetakannya gitu. Iya, cetakannya. Oh, paham paham. Ya kan? Jadi nanti Iya. bakal ada objek-objek yang kita buat dari cetakan itu gitu. Jadi kita nggak perlu bikin satu-satu, kita tinggal cetak, ya udah jadi objeknya gitu. Dengan atribut-atribut yang beda tadi. Oke? Okay? Oke, paham. Paham? Oke. Okay. Kalau instansi, instance dari kelas, kira-kira apa? Instan sih. Mm-mm. Gak tahu Kak. Oke, okay, nggak tahu ya. Jadi instansi itu adalah hasil dari kelas, hasil yang dibuat dari kelas tadi. Instance. Ini translate-nya instansi sih, tapi kalau bahasa Inggrisnya instance. Jadi kayak objeknya tadi gitu. Hasil dari cetakan tadi. Kalau misalnya kita bikin jelly nih, cetakannya itu kelas, jelly-nya itu adalah instance. Oh, Hasilnya itu adalah instance. Oke? Okay? oke oke, Paham? paham. Oke, Paham. mantap. Jadi Lanjut. kelas itu cetakannya, instansi Hmm. itu jelinya. Ya, gitu ya. Secara garis besar itu sih konsepnya. Jadi kita atau enggak kalau kita bikin patung atau apalah gitu yang pakai cetakan apa ya? Orang bikin bata deh, batu bata, bikin bikin rumah. Kan dia bikin bata satu-satu tuh. Dia pasti pakai cetakan kan? Nah, batu Oh, batanya itu adalah objek-objeknya atau instance-instance-nya tadi gitu. Ya, ya, aman? Masih bingung? enggak. Udah ya. Kita lanjut. Lanjut. Oke, mantap. Nah, ini dia. Jadi, kalau kelas itu biasa dipakai dengan dibuat dengan nama objek yang mau dibikin. Kayak tadi kita mau bikin jelly, berarti kita bikin kelas jelly, ya kan? Ya, Kita bikin kelas jelly. Nah, jadi kalau kita mau bikin apa namanya? Kita mau bikin kelas itu, kita bikin sesuai dengan nama dari objek yang akan dihasilkan gitu. Kayak kita mau bikin kelas mobil nih, kelas mobil. Kita bikin kelas mobil berarti kan, ya. Kita bikin sesuai ya, dengan nama dari objek yang akan dihasilkan gitu. Nah,
Dalam pemrograman, eh, selain itu sebagai apa namanya, eh, hasil dari apa yang akan dibuat, itu juga kayak ngasih tahu nih dia bakal isinya apa aja gitu nantinya gitu. Kayak ngegambarin secara garis umum gitu kelas itu. Oke, kita lanjut. Sorry, ini, nah ini, contohnya gini. Ini kita bikin kelas mobil, dia akan menghasilkan mobil gitu nanti. Oke ya, kita lanjut. Nah di sini, eh, ini adalah satu objek yang dibuat sesuai dengan deskripsi di program di kelas. Ya, nah ini. Jadi kayak yang tadi kakak bilang, instance itu adalah objek yang dibuat sesuai dengan uh, deskripsi yang diprogram di kelas. Maksudnya di sini sesuai dengan cetakan tadi gitu. Si objek itu akan sesuai dengan cetakannya. Oke. Okay. Oh, Hmm. Hmm. Paham? Halo? Atau baik. bingung? Gak ada. Oh ya, oke, okay, lanjut. Nah, Fahri kemarin ada diajarin pakai ini nggak? Pasti udah pernah ketemu kan library yang bisa dipakai. Oh, Kemarin kayaknya udah pernah bikin pakai ini ya, Turtle ya. udah, Udah? Bikin apa kemarin? udah. Apa aja? Ah, bikin apa itu namanya? Yang kura-kura bisa di bel-belan. Oh, oke. Okay. Oke, nah sekarang kita bakal bikin game yang mirip. Oke. Nah, ini kelas Turtle. Jadi ini bisa dibilang sebagai sebuah konstruktor. Jadi yang kita panggil ketika apa namanya? Ketika kita bikin em, sebuah objek dari sebuah kelas itu dengan cara memanggil konstruktor. Kemarin tahu ya konstruktor itu apa? Masih ingat? Masih ingat? Dikit. Konstruktor? Dikit. Oke. Konstruktor itu cara dibikinnya misalnya. Kayak cara mencetaknya itu gimana gitu. Oke. Apa yang dikasih, terus warna warnanya apa dan segala macamnya itu. Jadi kayak kita ngasih data ke uh, objek yang mau kita bikin gitu. Ya, Oh, ntar pasti inget loh. Lanjut. Hmm, 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 hmm. Nah ini, konstruktor. Konstruktor tadi pembentuknya ya. Kalau kelas itu adalah cetakan ya. Konstruktor ini adalah metode metode atau fungsi yang kita pakai untuk membuat kelasnya itu atau membuat jelinya tadi. Kayak instruksi gimana cara bikin jelinya itu. Oke? Okay? oh, Bingung ya atau gimana? Oke? enggak Halo? sih. Enggak ya? Oke, lanjut. Ini konstruktor itu kayak gini. Jadi dia pakai init self parameternya apa gitu. Nah, di sini uh, biasanya kayak gini nanti nama konstruktornya. Oke, kita skip. Hmm, ini pasti udah dipelajari tadi ya. Ntar kita masuk ke kode aja langsung. Nah, di sini kalau kita mau bikin kelas, udah tahu ya Fahri ya cara bikin kelas ya. Halo, halo, putus ya Fahri? Tuh, kok keluar tuh? Halo, halo, live ya? Halo. Putus-putus ya? Iya, aku. Oh, oke, 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 oke. Lagi hujan ya di sana ya atau gimana?
Enggak. Salah Oh wifi enggak. tadi. Apa? Salah wifi. Oh, oke. Oke, oke, oke. Kita lanjut. Masih kelihatan share screen-nya? Layar kakak? Masih. Masih ya. Nah, ini dia translate. Jadi kalau kita bikin kelas itu, kita pakai nama kelasnya apa? Kayak tadi mau bikin kelas mobil, berarti kelas mobil dalam kurung sama dengan gitu. Nah, ini kontraktornya. Jadi proses untuk membuat si objek tadi. Gitu. Jadi konstruktor ini fungsinya adalah untuk mengisi data dari objek tadi. Kayak misal nih, tadi kita mau bikin hero kan? Kita misal di sini kelas hero, terus di sini konstruktornya. Yang kita isi adalah nama, apalagi nama hero-nya, terus apalagi kira-kira yang kita isi Skill. untuk properti hero. Skill. Skill kayaknya anu nggak sih? Itu method kalau kalau skill ya. Darah. Darah boleh. Terus Serangan. serangan, atributnya apa lagi? Lagi satu aja. Kalau dia bisa nyerang berarti dia Ah, juga ya, bisa. ya. Max HP kan tadi ya. HP terus attack. Attacknya berapa? Attack speed. Attack speed boleh. Nanti kalau dia udah spesifik jenis hero-nya apa baru mungkin kita taruhin dia attack speed. Oke, Hmm, jadi kelas attack speed. intinya konstruktor itu kita pakai untuk membuat atau untuk mengisi uh, atribut dari masing-masing objek tadi. Oke, jadi untuk mengisi apa sih namanya? Mengisi data dari setiap objek yang kita bikin gitu. Kalau misal kita ini deh, kalau misal kita bikin jelly, si konstruktor ini itu adalah bahan-bahan yang kita taruh di jelly-nya gitu. Oh, Jadi kita ngisi bahan-bahan si jelly tadi itu di konstruktor. Kayak misal kita mau kasih warna merah, berarti kita kasih dia ke warna merah. Kita kasih dia rumput laut, kita kasih dia perisai coklat kalau mau rasa coklat, kita kasih air. Nah, itu ditaruh di konstruktor ini. Jadi konstruktor ini adalah bisa dibilang kayak tempat kita ngeracik. Oke? Okay? oke. Oke. Okay. Sampai sini paham nggak atau bingung lagi? Paham. Oke, okay, oke. Okay. Kalau bingung nggak apa-apa, bilang bingung aja biar kita sama-sama Hmm, perjelas ya. Oke? Okay? oke. Oke. Okay. Nah, lanjut. Nah, nah di sini baru kita masuk ke kelas turunan tadi. Di sini ada kelas parent dan juga kelas turunan. Oke, ini tadi kita udah bahas. Nah, untuk memahami sedikit soal turunan tadi, semua game komputer adalah program. Oke, berarti game komputer itu turunan dari Game komputer turunan dari program. Oke, paham maksudnya nggak? program. Hmm. Enggak. Jadi untuk apa namanya program ini adalah parent dari si game komputer. Oke, gini deh. Nah, kita lanjut dulu. Semua kucing adalah binatang. Semua meja tulis adalah meja. Semua komet adalah benda luar angkasa. Semua mobil adalah transportasi. Jadi, ketika kita mau bikin apa namanya? Game komputer adalah cabang dari program komputer. Jadi, program di komputer itu kan ada banyak ya. Ya. Program di komputer itu ada apa aja misalnya kayak yang sekarang Fahri lagi pakai ini apa? Eh, laptop. Program. Program di sini maksudnya Oh, software. Nah,
Sekarang lagi pakai Oh, apa? Yang Fahri pakai Google Meet. keyboard. Eh, kita sekarang lagi pakai Google Chrome mungkin ya. Fahri lagi pakai Google Chrome ya. Oh, ya, Nah, selain itu ada kan pasti ada game juga kan di komputer atau di HP deh. Di HP. ada, ada. Kita ganti jadi game HP. Nah, di HP itu ada WhatsApp, ya kan? WhatsApp itu sosial Ya, media. Terus ada ML. ya, ada. Nah, jadi setiap aplikasi itu punya kategorinya. Tapi kategori utama dia adalah sebagai sebuah program. Kelas utama dia adalah program. Kita ke yang lebih gampang deh. Kucing adalah binatang, ya kan? Berarti binatang ini selain kucing ada apa lagi? Burung, Burung. Oke, apa lagi? kelinci, Kelinci. Nah, mereka adalah binatang. Jadi, apa ya? Binatang ini bisa dibilang kayak parentnya. Jadi kayak si binatang ini itu bisa dibagi-bagi lagi jadi beberapa jenis hewan lagi. Oke? Okay? oh, Uh-uh. berarti, Ya, berarti berarti itu bisa berubah menjadi sama binatang. ya jadi binatang ini kan dia punya klasifikasi lagi ya. Kalau di IPA itu eh, pasti udah belajar nih. Belajar soal hewan darat, hewan laut, sama hewan yang bisa terbang. Hewan darat sama hewan laut. Jadi si binatang ini itu punya cabang lagi nanti. Dia punya turunan lagi. Turunannya adalah hewan darat dan juga Laut. hewan laut. Nah, si hewan laut ini itu bisa punya cabang juga gitu. Ada yang karnivora, ada yang herbivora, omnivora. Jadi nanti bakal ada banyak turunan yang Fahri bisa tahu gitu. Kalau di konsep turunan ini. Jadi satu satu kategori itu bisa punya banyak cabang. Oke, biar nggak makin bingung, Paham, paham. kita oke, kita kasih waktu. Gimana gimana? Aman? Aman. Masih bingung? Aman ya. Kita lanjut dulu. Nah, hmm, oke, kita lanjut. Ini tadi udah. Nah, ini. Jadi, di sini kegunaan dari kelas turunan ini supaya kita tidak tadi kan setiap objek itu punya atribut masing-masing kan ya. Iya. Nah, dia juga punya atribut yang sama satu sama lain. Kayak tadi si hero, setiap hero itu punya atribut yang sama yaitu nyawa, kekuatan serang dan juga kekuatan bertahan. Jadi supaya kita nggak ulang-ulang terus ketiknya atau bikin kelasnya, kita bikin yang namanya parent. Oke? Okay? Jadi nanti Oke. si kelas turunan ini hanya tinggal uh, kayak bisa dibilang tinggal di copy aja gitu. Lanjut dulu. Nah, ini. Jadi nah ini kelas turunan kelas. Nah ini cara bikin kelasnya sama cara bikin super kelasnya. Oke. Nah ini. Sekarang kita masuk ke tugasnya deh. Kita bikin coba dibuka ininya apa namanya? Dibuka algoritmiknya, aplikasinya, LMS-nya. Udah dibuka belum? Cara share screen-nya gimana? Oh iya bentar, Kakak stop dulu ya. Fahri bisa share screen sih. Caranya, Kak? Ada di sini.
Di situ kelihatan nggak tombol mikrofon? Kelihatan? Yang mic itu Kak. Ada mic, ada kamera, ada Iya, di samping emot, di samping logo senyum, di tengah ah, kamera. di samping logo senyum itu ada di samping di tengah-tengah logo senyum sama logo tangan. Oh, Nah, klik. Sudah? Bisa? nggak bisa Kak. Apa dia bilang? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Diklik aja yang bentar Kak, kirim di WA. Kakak screenshot. Bentar ya. Eh, Nah, coba klik yang ini. Yang Bisa ini nggak? bisa. Bisa? Gimana Kak? Coba klik ini. Benar. Kelihatan nggak tombol yang Kakak kirim di itu di WhatsApp? Habis itu gimana Kak? Nah, habis itu pilih yang entire screen, entire screen. Ada? Klik yang Ada. entire screen. Habis itu Kak, Udah? Nah, habis itu pilih kotak entire screen yang di dalamnya. Baru habis itu share. yang alloy itu Kak. Aloy. Ah, ah. Bisa ye. Bisa? Mantap. Nah, sekarang coba buka LMS-nya. Ingat password, ingat username-nya kan sama passwordnya. Ingat. Oke, oke. Connection failed. Oh, reload. Coba reload. Reload. Coba kembali. Oh, itu hapus. Coba sampai Algonova ID aja. Itu dihapus yang atasnya. Ntar Kak kirim linknya deh. Coba. Hmm. Nah, coba login dulu. Hmm. Nah, mantap. Bisa. Kita masuk ke itu yang keturunan kelas pejuang. Ini, kembali dulu. Nah, yang lesson 5 buka. Nah, di sini ada tugasnya nih. Nah, di sini udah ada, coba dibaca dulu soalnya. Apa yang diminta bikin. Di sini, nah di sini kita diminta untuk bikin program yang bakal saling serang modelnya. Hero baru, seorang pejuang pemberani datang di atas kuda bernama Harry. Jadi dia nampilin dulu semuanya. Jadi dia nampilin atribut dari masing-masing hero. Baru habis itu dia dibuat untuk saling serang. Paham maksud soalnya?
Paham. Nah, sekarang kita buat dia satu-satu. Nah, yang pertama, kita untuk supaya dia bisa saling serang, itu kita import dulu library-nya. Library-nya itu namanya sleep. Nah, di paling Oh, atas itu Fahri bisa import dulu. Di atasnya, itu dari waktu import tidur itu diganti. Dihapus, itu hapus dulu. From, cara import pernah nggak? Kayak cara, nah ayo import. Import, bukan turtle. Jadi yang diimport itu adalah time. time Kak. Time from sleep. Apa Kak? Sleep. Ini kakak copyin aja deh. Kakak screenshot. Fahri ketik di sini. Ketik di situ. Karena yang ini dulu. Terus, nah, Udah Kak. udah. Kita lihat. Nah, udah kan ya? Nah, di sini dia sebenarnya udah ada kelas parent. Jadi kelas utama yang dia dikasih tahu dia udah punya atribut nama, ada health, oke, ada health, ada armor, oke, Oke. oke. Jadi di sini ini apa tadi namanya? Yang ini yang init ini, Yang mana Kak? yang init, dev init itu fungsi apa namanya? Itu, ayo, aku mau nama fungsinya, nama metodenya. Yang mana Kak? Oh, ini. Eh, kan di bawah kelas hero tuh ada kode namanya dev underscore init. Oh, Itu apa nggak namanya? tahu. Nggak tahu. Konstruktor itu ada tulisannya. Itu namanya konstruktor. Apa Kak? Itu namanya konstruktor. Itu yang kita sebut sebagai konstruktor. Si cara kita bikin si jelly tadi, maksudnya tempat kita eh, naruh semua bahan-bahan untuk bikin si jelly tadi. Kalau di sini kan dia butuh yang namanya nama, atribut nama, HP, sama armor. Oke, jadi semua atribut tadi ditaruh di dalam init tadi. Init ini karena si init ini adalah konstruktornya gitu ya. Oke, bingung? Iya. Nah, oke. Jadi si init ini tuh eh, apa ya? Kalau kita bikin objek kan ini kan si kelas ini kan tadi cetakannya ya, ya. Iya. Nah, kalau si init ini itu adalah fungsi yang menghasilkan objek tadi. Jadi dia yang bikin si hero tadi. Oh, Dia menghasilkan objek hero. Oke? oke. Oke. Nah, di sini ada metode lagi namanya print info. Jadi di sini dia ngasih tahu nih. Dia ngasih tahu si hero ini nyawanya sisa berapa, armornya sisa berapa juga.
Oke, jadi ada dua fungsi, ada constructor sama print info. Kayak statistiknya lagi berapa nih hero-nya gitu. Kalau di ML, Fahri pasti pernah lihat barnya si HP, bar HP-nya itu pasti naik atau enggak turun kan? Ya, Kalau kita diserang pasti HP-nya bakal turun terus kan sampai mati. iya. Nah, si print ini fungsinya untuk menampilkan tadi, tapi dalam bentuk teks. Oke, nangkep dikit, nangkep. Dikit. Oke, boleh lah. Nanti coba dibuka soalnya tadi deh. Nah, jadi fungsi print ini itu berguna untuk nampilin si nyawa tadi. Ini kan kayak nyawa. Dia ngasih tahu nih ada hero baru, seorang pejuang berani datang di atas kuda bernama Henry. Nyawanya 100, armornya 50. Jadi, si fungsi print info ini adalah untuk menampilkan nyawa 100 sama armornya 50. Paham maksudnya nggak? Dikit. Oke, udah. Eh, kakak udah kirim SS-nya di chat. Coba dibuka. Mari bisa ketik dulu. Di situ ada eh, lanjutannya untuk kita bikin kelas yang lain. Oke, kelihatan? Ada? Ada. Nah, silahkan diketik. Jadi di bawah si kelas hero ini, kita bikin kelas pejuang. Enggak, di bawah banget. Di bawah banget. Paling bawah. Ketiknya di paling bawah. Bentar. Nah, di bawahnya itu. Nah, silahkan dibuat kelas pejuang. Dalam kurung hero. Nah, di sini maksudnya dalam kurung hero ini maksudnya dia adalah si pejuang ini adalah hero. Jadi dia udah punya nama, dia udah punya health, dia udah punya armor. Nanti tinggal kita isi aja gitu. Oke ya, lanjut. Dev underscore hello hello. Fungsi personal mentos. Kak, aku boleh ambil minum dulu nggak? Boleh, boleh ambil aja.
Kifari, aman? Hmm. Aman? Apa Kak? Aman, aman? Sudah minum? Aman. Oke, Sudah. oke. 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 Lanjut aja dulu. Ini kakak kopiin juga deh sekalian yang penyihir ya. Hmm, Kemarin nggak pernah ada dikasih tugas ya Fahri ya? Sama Enggak. Kak Ageng ya? Oh, nggak pernah ya. Terakhir tugasnya apa? Oh, yang buat itu kartel yang bisa dibuat ke atas ke bawah itu. Itu berarti yang ini ya, eh, lesson 2 ya? Iya kayaknya. Walah, jauh Udah banget sih. lupa. Nggak apa-apa. Ini dah. Pantes tadi agak agak lupa-lupa ya. Sebenarnya kalau Iya. dikerjain kerjain tugasnya itu insya Allah bakal inget sih eh, semua materinya. Tapi nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan bakal ini kok bakal inget lagi. Insya Allah. Oke. Eh, Kalau bingung kasih tahu ya. Oke. Oke. Halo Fahri. Kenapa Kak? Tadi kan kita mulainya telat ya. Iya. Nah, ini udah lebih dari 1 jam sih dari waktunya. Fahri nggak apa-apa kalau lebih dari waktunya. Aslinya kan kita sampai jam 9. Tapi ini udah jam sorry. Aslinya kan kita sampai jam 8 ya. Iya. Nah, ini udah setengah 9. Itu Fahri nggak apa-apa atau gimana? Kalau mau Eh, lanjut nggak apa-apa sih. gak apa-apa. Nggak apa-apa, yaudah. Kita ini Kalau dulu ya. Kak Dendenya, Aman. Yang penting ini kelar dulu nih. Biar aman kitanya. Nah, di sini Fahri tadi barusan udah bikin yang hello. Jadi udah nampilin yang apa namanya? eh, yang hero baru, terus dia seorang pejuang baru, pemberani, bla 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 bla. Sudah Fahri bikin, sekarang bikin yang metode serangnya. Oke. Ntar kakak bakal jelasin maksudnya apa. Ini kakak sambil minum ya, nggak apa-apa ya. Kai.
Kalau udah selesai yang fighter kasih tahu ya kelasnya, Oke. biar aku kasih tahu. Mm. Aman Fahri? Hmm? Aman? Aman? Oke. Udah selesai yang fighter? Belum. Fighter. Pejuang. Kebiasaan fighter. Belum. Oke. Kapan-kapan bisa lah kita mabar. Bisa. Gendong nggak? Oh, udah gendong. Kakak baru-baru main ini. Baru-baru main. Ini aja stuck di Legend 3. Sama. Tapi tadi baru naik. Oh, naik. Naik bintangnya atau naik ininya? Legend 2. Wih, mantap, mantap. Udah pro berarti kan? Dikit. Nah, pro lah kalau udah sampai bisa naik-naik. Tunggu lost streak aja. Hmm. Oke, ayo sedikit lagi. Terakhir berarti kelas sama Kak Ageng itu minggu lalu ya? Hari Jumat ya? Iya. Iya. Hmm.
Berarti udah bahas sampai lesson 4 ya. Sekarang kan lesson 5. Udah Kak. Udah? Nah, sekarang Bentar. cara cepatnya adalah Fahri copy aja yang ini. Jadi nggak perlu diketik ulang. Jadi di copy aja sampai pejuang. Di blok atau cara ngeblok nggak? Tahu. Nah, di blok dulu sampai yang pejuang itu. Dari kelas pejuang sampai bawah. CTRL apa Kak? Lupa. Ctrl C. Ctrl C. Habis itu Kak. Kontrol. Pi. Terus habis itu eh, ah, jangan di blok, unblock dulu. Nah, taruh di paling bawah lagi kursornya. Enter 2 kali. Nah, baru habis itu paste. Ctrl V. Udah. Nah, sekarang ganti jadi kelas apa? Penyihir. Iya penyihir. Baik. Kelas penyihir. Nah, dia juga punya hero. Nah, diganti itu hero-nya itu diganti jadi sesuaiin sama apa namanya? Penyihir itu, yang punyanya penyihir. Coba lihat. Marksman. Coba buka buka ininya, buka soalnya. Dia minta outputnya kayak gimana yang penyihir. Dibuka dulu soalnya. Berarti nggak pernah ada pertemuan yang kelewat sama Kak Ageng ya? Atau ada yang kelewat kadang? Sering kelewat nggak? Diundur. Diundur gitu ya? Tapi nggak pernah ada Ya, yang kelewat gitu. nggak pernah. Hmm. Gimana Fahri aman? Aman. Nah, kalau mau sambil lihat ini aja deh, sambil lihat yang tadi, yang Kak kirim terakhir yang penyihir. Tinggal disesuaikan aja. Kalau nggak sesuai kayak dibuat baru Kak. Nggak sesuai gimana? Itu kan Oh iya, yang diganti aja. baru. Diganti. Mundul. Mundul. Nah, itu kayaknya ada yang typo deh. eh, Jadi hebat. Mundul. Mundul. muncul. Ah ya muncul. Mundul. Itu juga dihapus saja sih kalau yang itu dia kan nggak dipakai ya. Oke lanjut.
Fahri pernah pakai VS Code nggak? Pernah diajarin pakai VS Code nggak sama Kak Agam? Apa Kak? Pernah pakai VS Code nggak diajarin sama Kak Agam? VS apa Kak? VS Code Belum. belum. Oke deh, nggak apa-apa. Lanjut dulu, lanjut.